karena abis ini hidup saya pasti berubah. Wow. Seperti itu. Akhirnya saya memutuskan saya harus di pendidikan gini. Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun, cara mendidik anak menjadi topik bahasan yang masih diperdebatkan. Karena setiap orang tua, setiap sekolah memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Seperti halnya sekolah, ternyata untuk masuk ke sekolah dasar diwajibkan untuk bisa membaca. Untuk itu, sosok yang kali ini menjadikan peluang di mana untuk anak-anak yang ternyata belum bisa membaca hanya dalam waktu 1 jam saja. Cara baca cepat dan ajaib. Kita akan langsung Anemon, langkah awal meraih cita. Selamat siang, Miss Ami. Mas Omar, selamat akhirnya siang. bisa ketemu juga. Iya. Gimana kabar nih, Miss? Sehat, gimana? Luar Teman biasa sehat? juga dong Luar tentunya. biasa, dahsyat. Itu dia, dahsyat gitu ya. Walaupun pandemi kita tetap harus dahsyat, benar banget. Boleh izin kita lepas masker? Boleh. Kita ngobrol sebentar. Iya, Asik boleh. banget. Thank you, Miss, karena sudah meluangkan waktunya buat kita. Sama-sama. Itu dia menjadi suatu kehormatan buat kita. Jadi Sobat DM, kita sudah berada di Anemon dan sungguh suatu kebanggaan karena kita bisa langsung bersama sang owner yaitu Miss Ami. Ya, oke. Tentunya untuk Sobat DM jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media. Kepoin juga Instagramnya di @dapatmedia. Miss Ami, gimana sih cara bisa bagi waktu antara keluarga dan bisnis? Kebetulan ya sesuatu yang saya syukuri itu saya dan suami ada di bisnis yang sama. Gitu. Jadi kadang kalau memang diperlukan siapa yang maju, siapa yang di belakang. Gitu jadi ya. kompak ya gitu ya. Misalnya nanti siapa yang mengurus keluarga, Iya. habis itu siapa yang mengurus bisnis, bahkan mungkin bisa kedua-duanya langsung mengurus keluarga dan juga bisnis. Ya. Itu menarik banget. Gimana ceritanya bisa bisnis bareng suami, Miss? Kalau dulu sih awalnya nggak bareng-bareng, suami bekerja, kemudian saya merintis bisnis, sampai akhirnya Anemon sudah di-franchise-kan, udah ngerasa nggak bisa lagi ngurus sendiri, akhirnya suami resign, terus baru gabung di bisnis. Wah, gitu. karena melihat bahwa kayaknya ini sudah perlu didampingin gitu ya istrinya ya. Nah, kenapa mengambil ranah anak-anak, Miss? Kenapa mengambil ranah anak-anak ya? Iya. Dulu sih enggak ya Mas Oman ya. Malah enggak? Malah enggak. Dulu waktu pertama kali saya mengajar itu tahun 2000, sebelum 2007 ya, sebelum Anemon itu, justru murid pertama saya adalah seorang pembantu rumah tangga. Wow, malah orang dewasa ya? Orang dewasa. Gitu. Kemudian dia belajar komputer gitu kan. Terus akhirnya saya menemukan, ternyata setelah kita mengajar seseorang itu, buat dari dia nggak bisa, jadi dia bisa gitu. Kemudian ada sesuatu yang menyentuh saya. Ternyata bukan hanya mengajar, tapi udah nyentuh hidup seseorang. Karena dia bilang gini sama saya, Mbak Ami, saya tuh senang banget loh bisa belajar komputer sekarang. Kenapa? Karena abis ini hidup saya pasti berubah. Wow. Seperti itu. Iya. Akhirnya saya memutuskan saya harus di pendidikan gitu. Oke, Gitu. tapi background Miss Ami sendiri? Kalau saya sebenarnya sarjana arsitektur, Iya, teman-teman. itu dia. Gitu. Jadi Menarik. ketika kita melakukan pekerjaan, terus kita merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya, Iya. kayaknya bukan ini dari dunia saya gitu. Terus saya mulai mencari sebenarnya di mana sih saya nikmatnya bekerja gitu. Akhirnya saya menemukan ketika saya mulai mengajar gitu. Miss Ami anaknya ada berapa, Miss? Oh, anak saya. Iya. Anak saya ada dua, Ada Soman, dua, iya. umur 18 tahun dan umur 16 tahun. Oke, sekarang udah lumayan dewasa artinya Iya, ya gitu. sudah Apakah Miss Ami juga mengajarkan anak-anak seperti mengajarkan yang seorang ART tadi? Lebih malah, lebih. Karena kita kan bukan hanya mengajar skill ya atau ilmu, Iya. tapi kita juga mengajarkan mereka tentang kehidupan gitu. Iya. Wah, ternyata rame nih. Wah, selamat siang Pak Haji, apa kabar? Siang. Pak Haji, gimana nih kegiatan selama pandemi? Apakah ternyata mengurangi kegiatan atau malah super sibuk? Kalau masalah pandemi ini
Rasanya lebih seru sih, bukan sibuk, seru. Oke, lebih seru ya. Serunya Seru. kayak gimana nih, Pak? Karena gimana ya, kalau masa pandemi ini kita jadi lebih hidup. Karena Oke. aktivitas yang kita akan lakukan itu banyak perubahan, makanya seru. Sangat Perubahannya seru. kayak apa aja nih, Pak? Nah, kalau nanti itu misalnya, ini pakarnya. Oke, siap. Kalau gitu nanti saya akan secara keliling detail. ke Anemon ini mengetahui bagaimana setiap sudut yang ada di Anemon ini ya, Pak ya. Boleh, silakan. Sobat DM, mereka berdua adalah sosok yang sangat inspiratif, pendiri Anemon yang dimana telah memiliki cabang ratusan di seluruh Indonesia. Jadi kita akan kupas tuntas, kita akan kulik-kulik apa rahasia yang ada di dalam Anemon ini hanya di Open the Secret. Tahu nggak Mas Oman? Sebenarnya saya tuh terinspirasi banget dengan film Finding Nemo sampai namanya jadi Anemon. Jadi Anemon itu adalah satu tempat tinggalnya Nemo gitu ya, di mana di dalam film itu diceritakan bahwa Nemo diculik oleh penyelam dan akhirnya ditemukan oleh ayahnya gara-gara ada satu ikan kecil yang bisa membaca tulisan alamat di kaca selam sang penculik gitu. Wow. Jadi apa inti makna dari cerita ini? Ketika seorang anak bisa membaca, maka itu adalah langkah awal dia untuk bisa mengeksplor dunia dimanapun dia inginkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Keren banget nih filosofinya. Saya sedikit ingin mengangkat kisah anaknya Miss Ami yang sangat inspiratif banget, yaitu Gek Laksmi. Iya. Boleh ceritakan sedikit nggak Miss? Gitu. Bagaimana seorang Miss Ami sebagai seorang ibu yang ternyata sangat telaten dan penuh kasih sayang untuk bisa merawat seorang Gek Laksmi yang mungkin pada titik terendahnya sekalipun Miss Ami bisa mendukung sehingga sekarang Gek Laksmi bisa lebih luar biasa Iya. semangatnya. Ya, kejadiannya sih awalnya tahun 2014 Mas Oman. Kita sama sekali nggak nyangka bahwa Sri Laksmi itu didiagnosa tumor otak, gitu. Jadi harus melakukan operasi. Awalnya operasinya itu kita tunda, itu pemasangan pipisan. Jadi karena ada cairan di kepalanya, jadi harus dipasang selang. Itu dilakukan pada saat dia kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu dia pas tahun 2014 dia kelas 6 SD itu kita pasang selang supaya cairannya itu keluar gitu loh, jadi kayak hidrosefalus gitu loh Mas. Gitu. Tapi akar permasalahannya kan ada di tumornya ini. Benar. Nah, kita tuh belum berani sampai mengambil langkah sejauh itu gitu, karena kata dokter juga resikonya sangat tinggi sehingga kita menunda, menolak mengalami penolakan lah, istilahnya denial terhadap kondisi itu. Bisa bertahan, bisa mengikuti sekolah sampai kelas 3 SMP. Akhirnya kelas 3 SMP kondisinya benar-benar udah nggak bisa untuk kita tunda lagi operasi tumornya itu. Terus kita lakukan di tahun 2018 kemarin. Begitu tamat SMP langsung dilakukan gitu. Nah, ternyata perjalanannya start dari sana gitu. Begitu dia selesai dioperasi, akhirnya seperti hidupnya restart gitu, Mas Oman. Nggak bisa ngapa-ngapain, berkedip pun nggak bisa, ngomong nggak bisa, makan nggak bisa. Itu saya yang waktu itu istilahnya kita nih sudah di bisnis, udah siap mau lari nih, mau lari, sudah tanda tangan dengan para coach gitu ya. Terus kemudian kita udah rancang bisnis plan-nya seperti apa gitu. Akhirnya harus berhenti. Nah, disitulah perannya Pak Haji yang akhirnya maju gitu. Awalnya kan istilahnya beliau sutradaranya di belakang layar, saya artisnya Yang ada di depan ya. di depan gitu. Jadi karena saya akhirnya karena kita mengalami seperti itu, ya udah maju, mau nggak mau harus berganti peran gitu. Stop sekitar 3 tahun. Miss Ami benar-benar fokus untuk Benar-benar fokus. Laksmi. Kira-kira sampai sekarang 3 tahun sih. Oke. Udah 3 tahun dari sekarang dia udah mulai bisa belajar berjalan kayak gitu. Itu gimana Miss bisa sampai benar-benar selama 3 tahun ini gitu, apakah memang selalu mematik harapan bahwa pasti bisa kembali normal atau ternyata memang sudah mengikuti arus seperti yang sudah ditakdirkan sama Tuhan, atau seperti apa yang ada di dalam pikiran Miss Ami selama 3 tahun merawat Laksmi? Waktu pertama kali saya mengalami itu, yang saya pikirkan hanya satu, Mas Oman, saya nggak mau terjebak ke dalam suatu negativitas yang menyeret akhirnya hal-hal buruk akan datang kepada kita kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih harus melakukan apa. Yang saya ingat ada satu guru saya berdoa sama Tuhan semoga saya bisa dipertemukan dengan guru ini gitu. Guru yang buku-bukunya banyak sekali mengubah hidup saya gitu.
nggak tahu kenapa Tuhan mengabulkan, akhirnya guru itu datang ke rumah saya. Datang begitu saja? Iya. Wow. Datang, kemudian selama 1,5 jam berbicara dengan beliau, akhirnya mindset saya benar-benar berubah 180 derajat. Jadi manusia itu, kita ya pada saat kita mengalami suatu musibah, kita akan melewati 5 tahapan. Yang pertama kita akan denial, kita akan nolak dulu terhadap kondisi kita atau seolah-olah menolak takdir gitu ya. Kemudian kita yang kedua kita tawar-menawar. Saya udah tahu nih anak saya terkena tumor gitu. Saya tawar-menawar, disuruh operasi, alternatif lah, inilah itulah. Akhirnya setelah nggak bisa, baru marah karena nggak bisa. Oke deh kalau gitu saya operasi. Setelah operasi ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang baru. Disitulah saya benar-benar waktu itu depresi, mengalami yang namanya depresi. Pilihannya adalah apakah kita masih tetap mau lanjut ke fase depresi ini, ataukah kita menerima. Itu sama-sama nggak gampang. Kalau kita lanjut ke fase depresi, ya kita akan semakin down kan, seperti itu. Tapi kalau kita mulai menerima kondisi ini, maka kita akan mulai melihat satu harapan. Nah, harapan itu ada ketika kita sudah mulai menerima kondisi kita gitu. Saya mulai menerima, akhirnya kita semua menerima bahwa ini loh yang dialami oleh anak kita. Karena rasa bersalah itu, Mas Oman, kenapa sih saya harus menyetujui operasinya kalau tahu keadaan seperti ini gitu. Terus akhirnya setelah kita menerima, saya melihat saya nggak boleh melihat kondisi sebelum dia operasi. Saya harus melihat kondisi dia sekarang ini adalah suatu yang baru. Dan setiap peningkatan kecil apapun yang terjadi itu adalah sebuah berkah. Gitu. Jadi setiap hari kita ngelihat dia bisa gerakin tangan sedikit, dia bisa ngomong, itu kita udah kayak bless banget. Suatu yang luar biasa banget gitu. Dan itu bikin kita bahagia, dia juga bahagia, dan kita ada harapan gitu. Tapi kalau kita kembali lagi, aduh dia tuh kan dulu bisa sekolah, bisa nulis. Kalau kita membandingkan dengan pada saat kita bisa, atau pada saat kita memiliki segalanya, terus sekarang kita nggak memiliki, nah itulah akar dari depresi itu gitu. Ya, wah, Sobat DM, ternyata seorang Miss Ami pun pernah merasakan depresi dan juga menolak keadaan yang ternyata memang harus seperti itu. Namun dengan perjalanan waktu, penerimaan yang merubah semuanya. Jadi Sobat DM, apapun yang terjadi, apapun yang nanti akan kita dapatkan, terimalah dan kita akan mendapatkan apa yang sebenarnya kita harapkan. Miss Ami, nah seru nih, saya tadi melihat ini milestone sejarah perusahaan 2007-2021. Kalau saya balik lagi ke tahun 2007, sebenarnya sejujurnya tidak menyangka ya, namun bisa seperti sekarang, dan itu adalah satu hal yang sangat saya syukuri, Mas Oman. Gitu, karena dulu itu saya hanya menjalankan sebuah peran yang bikin saya bahagia, bikin saya happy. Apa menjalani, itu, mengajar. Wah, ternyata udah punya jiwa mengajar dulu ya. Iya. Orang tua saya guru, bapak saya guru, waktu kecil juga pengen anaknya jadi guru gitu. Harapan seorang bapak bahwa guru itu loh jadi teladan dan punya integritas gitu. Tapi saya nolak waktu itu. Apa sih enaknya jadi guru gitu kan. Akhirnya saya sekolah arsitek. Oh, jadi pernah mengambil peran sebagai arsitek sebenarnya? Pernah, waktu baru-baru tamat kan kayak apa, idealis lah. Iya, benar ya, karena itu yang dipelajarin gitu ya, itu yang harus dipraktekkan. Menerapkan ilmu, disiplin ilmu gitu. Nah, setelah saya coba ternyata 2 tahun bekerja di dunia arsitek, saya merasa bahwa oh ya saya coba cari yang lain gitu. Saya coba jadi marketing, ternyata enak banget jadi marketing. Membuat deal gitu dengan customer gitu ya, oh itu ternyata fun banget, menyenangkan gitu. Tapi juga ada sesuatu yang kurang gitu, apa sih sebenarnya? Akhirnya saya coba bisnis, bukan bisnis sih, cuman jualan gitu aja. Ya jualan baju, jualan alat tulis, jualan parfum, jualan apa gitu ya. Semua hal yang saya coba, sampai berjualan kue dan membuat kue pun saya pernah mencoba. Gitu, akhirnya aduh saya stop deh, kayaknya stop. Ini saya terlalu banyak mencoba dan tidak ada hasil gitu. Nah, suatu hari ada lowongan kerja di satu lembaga pendidikan gitu ya, guru privat gitu. Akhirnya saya coba lamar. Setelah saya ngelamar, saya ditolak. Malah langsung ditolak ya? Iya, karena apa? Karena masa anak
arsitek lamar jadi guru privat sih? Ini mau gaji berapa? Akhirnya saya coret, saya jangan ngaku sebagai arsitek lah, ngaku SMA aja gitu. Akhirnya terus ngelamar diterima, ya itu tadi pembantu rumah tangga yang jadi murid pertama saya waktu itu mengubah benar-benar mengubah mindset saya bahwa wih ternyata ini loh dunia yang saya inginkan menemukan gitu. passion menemukan passion gitu dan merasa saya berguna gitu. Nah kemudian saya berhenti karena perusahaannya tuh waktu itu cuman sampai gitu mungkin udah tutup gitu ya. Nggak ada murid lagi, saya berhenti tapi saya lanjut ngajar sendiri, cari guru murid privat gitu. Nah, murid-murid saya dulu itu bukan murid baca sih sebenarnya. Cuman pada saat saya pasang iklan, entah kenapa anak-anak yang datang itu yang telepon-telepon itu anak-anak yang sekolah dasar gitu ya. Saya ngajar matematika, apapun saya ajarin. Saya belajar gimana caranya mengajar. Tapi ada satu momen yang saya ketemu bahwa ini ada seorang anak yang dibilang bodoh, dia nggak bisa ngerti pelajaran, dia sangat malas belajar, dia nggak percaya diri, dia dibully oleh teman-temannya gitu ya. Karena ada satu penyebabnya. Apa itu? Nggak bisa baca. Oke. Karena dia nggak bisa baca. Sebenarnya tidak bisa baca itu bukan hanya dia nggak bisa mengikuti pelajaran, Mas Oman, tapi secara psikologis anak ini juga mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan gitu ya. Dari guru-gurunya mungkin dia ada perbedaan perlakuan. Nah itu sering sekali terjadi. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya supaya anak-anak ini bisa lebih percaya diri untuk bisa mengikuti pelajaran yang lain. Nah, setelah itu saya coba formulasi untuk bikin satu program membaca gitu. Saya uji cobakan ke anak. Ternyata anak saya waktu itu juga mau masuk ke sekolah dasar harus ikut psikotes. Tes ini tes itu harus sudah siap, Mas Oman. Sekarang kan di kurikulum kita nggak ada, di kurikulum SD itu kan nggak ada pelajaran membaca kayak kita dulu. Iya benar. Mas Oman ada nggak? Ada Ya. Kan ada pelajaran membaca, pelajaran gitu ada. kan. Kalau sekarang nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Ketahuan ya usia kita. Nggak ada, Mas Oman. Jadi itu menjadi peluang untuk Miss Ami untuk akhirnya belajar mengajarkan bagaimana cara membaca yang cepat, kilat, ajaib. Iya benar. Karena saya melihat itu harus ada solusinya. Iya. Sementara di TK waktu itu nggak boleh belajar membaca, tapi di SD harus bisa baca. Nah, kita harus hadir sebagai jembatan ini gitu. Sampai akhirnya menciptakan produk yang bisa cepat tapi menyenangkan. Apa itu? Ya akhirnya ketemulah satu program cara baca ajaib. 1 jam sudah bisa baca. Dan itu terbukti ya? Terbukti. Dari anak yang tadinya nggak bisa baca, akhirnya dalam 1 jam saja belajar dengan metode yang Miss Ami berikan, itu langsung bisa baca. Itu kok bisa, Miss? Bisa, karena kita menggunakan metode yang di luar metode konvensional.